Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran oleh Jabal Arfah, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Laki Dende. Adapun outline materi presentasi dalam video ini yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran umum, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan kriteria penilaian. Identitas mata kuliah ini, mata kuliah analisis kebijakan publik, jumlah kredit 3 SKS, kode mata kuliah MKT 304, semester 4, sifat wajib. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mencakup materi-materi pemahaman dasar tentang masalah dan agenda setting kebijakan, forecasting atau peramalan, alternatif dan rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan paper isu kebijakan. Capaian pembelajaran umum mata kuliah. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami elemen, prinsip, dan fungsi manajemen publik dalam mendukung kegiatan kebijakan publik. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep dan model pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah yang didasari oleh manajemen pengetahuan. Yang berikut, mengaplikasikan prinsip kepemimpinan, kerja tim, pemecahan masalah, dan berpikir kritis dalam bidang administrasi publik untuk menganalisis kebijakan publik. Mengadakan penelitian, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif dalam menganalisis kebijakan publik. Mengadakan metode survei, penelitian lapangan, case study, dan studi dokumen dalam menganalisis kebijakan publik. Dan terakhir, mampu mengaplikasikan metode perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan publik dalam menganalisis kebijakan publik. Metode pembelajaran. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa, dan mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi daripada sekedar menerima materi yang disampaikan dosen. Metode SCL ini yang diterapkan dalam mata kuliah yaitu: pertama, pembelajaran konvensional, yaitu sistem paparan ceramah oleh dosen dengan menggunakan media proyektor dan atau papan tulis. Yang kedua, contextual instruction, yaitu suatu metode pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan membandingkan atau memberikan gambaran berdasarkan situasi sebenarnya atau dunia nyata yang menarik bagi mahasiswa sehingga terjadi peningkatan motivasi dalam belajar. Yang ketiga, discovery, yaitu mahasiswa sebelumnya akan diberikan topik materi pembelajaran untuk dapat dibaca dan dipelajari sebagai bahan referensi awal pembelajaran. Yang keempat, brainstorming atau curah pendapat, yaitu mahasiswa secara kreatif mengupayakan pencarian penyelesaian dari suatu masalah tertentu dari hasil discovery sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan metode SCL tersebut dapat membuat mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran dengan adanya kerjasama antar individu dan kelompok dalam memecahkan suatu masalah pembelajaran, sehingga diharapkan terjadinya interaksi antar mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Adapun kriteria penilaian terdiri atas penilaian hasil dan proses sesuai dengan capaian pembelajaran, sebagaimana kriteria atau indikator dari bobot penilaian. Komponen penilaian yang pertama, kehadiran dan disiplin 10%. Yang kedua, diskusi atau tanya jawab 20%, 3. Kuis atau tugas mata kuliah 10%, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan terakhir ujian akhir semester 30%. Demikianlah apa yang diuraikan dalam mata kuliah analisis kebijakan publik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
rekan-rekan mahasiswa yang sangat saya banggakan, di mana saja Anda berada saat ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada semester ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah analisis kebijakan publik. Rekan-rekan mahasiswa yang sangat saya banggakan, di mana saja Anda berada, berhubung saat ini masih suasana pandemi, jadi kita masih menggunakan media pembelajaran berbasis online atau Zoom ini. Mata kuliah analisis kebijakan publik ini diampu oleh 2 orang dosen. Yang pertama adalah saya sendiri, Dr. Jabal Arfah MSI, kemudian dosen yang kedua oleh Bapak Dr. Andus Takwim MAP. Garis-garis besar pembelajaran kita di awal pertemuan pertama atau pendahuluan itu, dan mudah-mudahan Anda sudah pelajari, baik itu RPS maupun tata tertib yang kita acu dalam Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Laki Dende di Unaha. Sebelum kita mengawali perkuliahan ini, agar kita menjadi kuat baik secara mental maupun spiritual, saya ingin mengajak kepada mahasiswa sekalian, siapa yang bisa memimpin doa kita hari ini? Bisa angkat tangan. Pak Jasrin masih ada? Pak Jasrin? Ada Pak Jasrin? Ya Pak, siapa? Ya, Mas Jasrin. Ya, Ya, silakan pimpin doa kita hari ini ya, Bang. Mudah-mudahan kuat semua ya. Ya, sehat. Ya, Pak. Silakan Pak Jasrin. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Pak Jasrin. Ya, Mas Jasrin, bagus telah memimpin doa kita hari ini. Dan saya kembali mengulang bahwa di awal pertemuan kita, pendahuluan, baik itu perkenalan dosen, pengampu mata kuliah maupun draft kontrak yang kita telah sepakati, draft perkuliahan yang telah pembelajaran analisis kebijakan publik, yaitu umum. Di slide pertama bisa lihat, juga saya sudah bagikan baik itu di program studi maupun kepada mahasiswa sekalian, termasuk SAP. Jadi SAP itu kita bagi dalam untuk semester ini kita bagi 8 SAP, jadi 7 SAP. Jadi pertemuan pertama yang kita akan bahas tentang apa, kemudian sesi 2 atau pertemuan 2 dan sesi 7. Jadi di dalamnya itu telah menampilkan kepada kita semua bahwa pada sesi ke depan atau sesi ketiga, sesi kelima dan juga sesi ketujuh akan ada penugasan-penugasan. Pada kesempatan pertama ini kita akan menjelaskan tentang konsep analisis kebijakan publik. Ini ingin mendalami atau mengetahui tentang konsep analisis kebijakan publik. Jadi dalam slide ini, apa yang Anda lihat dari gambar berikut ini? Jadi ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Siapa yang bisa memberikan argumentasi mengenai gambar ini? Silakan angkat tangan, sebutkan nama dan jawaban. Pak. Silakan, Pak Nurul.
Pak, nama saya atas nama Nurul Habibah. Jadi di sini ada 4 gambar. Menurut dari pendapat saya, gambar pertama ini terjadinya kemacetan yang ada di jalan raya, kemudian adanya tawuran pelajar di jalan raya. Inilah yang menjadi permasalahan yang saat ini ada di kota-kota besar, contohnya seperti di Jakarta, di Pulau-Pulau Jawa. Kemacetan ini menjadi permasalahan yang hampir setiap hari dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan transportasi, baik itu transportasi pribadi maupun umum. Kemudian di slide yang kedua atau di gambar yang kedua, di sini ada gambarkan sebagai masyarakat yang terdampak oleh adanya permasalahan yaitu kemacetan yang disebabkan oleh tawuran pelajar ini, kemudian menyebabkan dia kehabisan banyak waktu di jalan daripada untuk pekerjaannya. Padahal seharusnya dia memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya di kantor ataupun di tempat kerja. Nah, itu semua harus tersita karena adanya kemacetan. Kemudian di gambar yang ketiga, di sini kita bisa lihat bahwa adanya pemerintah yang merumuskan atau membicarakan mengenai permasalahan yang ada di masyarakat, itu yang ada di gambar 1 mengenai kemacetan yang ada di jalan-jalan raya ataupun di kota-kota besar gitu di jalan rayanya. Kemudian pemerintah hadir untuk bagaimana sama-sama merumuskan penyelesaian masalah dari permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti itu, yaitu khususnya di kemacetan tadi. Setelah pemerintah melaksanakan atau merumuskan sebuah permasalahan, hingga akhirnya muncullah sebuah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, yaitu ada di gambar ketiga. Nah, setelah kebijakan itu berhasil atau kebijakan itu ditetapkan, maka pemerintah men-share kepada masyarakat, baik itu melalui media sosial maupun melalui layar kaca dan melalui web-web seperti yang web berita, koran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di slide keempat ini, nah disinilah kita bisa lihat bahwa pemerintah men-share sebuah kebijakan yang diambil untuk mengatasi kemacetan yang ada di kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa, yaitu di ibu kota di Jakarta. Nah, kaitannya dengan mata kuliah kita analisis kebijakan publik, di sinilah kita bisa lihat bahwa inilah proses daripada kebijakan itu dihasilkan. Yang pertama, di mana adanya sebuah permasalahan, kemudian permasalahan itu berdampak kepada masyarakat, sehingga masyarakat terganggu aktivitasnya sehari-hari, tidak bisa menjalankan rutinitasnya sebagaimana seperti biasa. Kemudian pemerintah hadir untuk menyelesaikan permasalahan itu, dirumuskan bagaimana proses penyelesaian masalahnya itu. Setelah itu diambillah sebuah kebijakan untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah tersebut. Kemudian kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu di-share atau disampaikan kepada masyarakat melalui seperti itu tadi di web itu di-share. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Nurul. Jadi sangat mendalam ya, sangat rinci apa yang disampaikan teman-teman Anda, mahasiswa. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa menjadi contoh bagi sekalian mahasiswa bahwa ternyata menjadi mahasiswa itu kita harus mampu menginterpretasi permasalahan-permasalahan publik. Dan juga bukan saja itu, tetapi harus mampu menjelaskan secara detail. Nah, tadi kita telah mendengarkan pemaparan dari sahabat-sahabat Anda, mahasiswa, dalam menginterpretasikan permasalahan itu. Bisa kita bawa rekan-rekan mahasiswa di mana saja Anda berada ya. Ada teman-teman yang lain bisa memberikan kesimpulan mengenai gambar itu? Sudah bagus ya? Bagus. Ya. Ada? Kalau tidak ada, ya bisa kita lanjutkan ya, kalau sudah tidak ada ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa
berkaitan dengan itu kita masuk pada konsep atau teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai kebijakan publik, analisis kebijakan publik. Gambar ini sebenarnya telah menyeratkan kepada kita sekalian bahwa analisis kebijakan publik itu bermula dari sebab permasalahan-permasalahan publik. Misalnya permasalahan publik tidak terbatas pada kemacetan saja, tetapi banyak persoalan yang terjadi di Indonesia. Kemudian adanya tawuran, termasuk hal-hal tersebut, misalnya masyarakat demonstrasi, apalagi kita menganut sistem demokrasi ya. Ketika ada permasalahan sosial, permasalahan publik, maka masyarakat melakukan tindakan demonstrasi, ada kalanya ya seperti itu. Atau permasalahan-permasalahan sosial yang lainnya. Kemudian gambar 2 juga bisa juga kita artikan bahwa ini adalah baik itu berperan sebagai eksekutif maupun legislatif. Jadi yang merasa serius memberikan jalan keluar terhadap persoalan sosial pasti memiliki stres yang tinggi. Sehingga seorang pejabat publik itu harus benar-benar respon atau tanggap ya terhadap diskusi dengan sahabat-sahabat lainnya. Seperti yang tergambar atau yang tertampil di gambar 3. Jadi ketika ada persoalan publik, maka sebagai eksekutif maupun legislatif atau pejabat-pejabat publik dan politik itu melakukan pertemuan. Disinilah pemerintah harus hadir, karena hadirnya pemerintah ini merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat perlu dimiliki, karena ini bagian daripada kewenangannya dalam suatu kebijakan publik. Mengapa dikatakan sebagai satu pegangan yang sangat besar dalam kebijakan publik? Karena pada diri pemerintah itu ada yang melekat suatu kewenangan. Jadi kewenangan inilah yang melekat pada diri mereka untuk mampu mendiskusikan, mengkomunikasikan persoalan-persoalan publik. Itu juga di gambar 3 telah tampil juga berbagai misalnya pejabat-pejabat publik, misalnya dari kementerian dan lembaga, dari disiplin ilmu yang berbeda. Jadi ketika ada persoalan publik apa saja, itu bisa dipadukan berbagai ilmu pengetahuan. Jadi ada perempuan, ada laki-laki. Di situ pemaduan perspektif ya dalam menganalisis suatu kebijakan publik. Yang pada akhirnya ketika hal itu bisa dikomunikasikan dengan baik, baik itu dilakukan oleh pejabat pemerintah ataupun legislatif, maka disitulah gambar keempat tersebut menghasilkan suatu kebijakan. Jadi di situ ada beberapa slide yang muncul, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut sebagai rekomendasi atau sebagai alternatif penyelesaian suatu persoalan publik. Melihat gambar itu saja, sebenarnya kita sudah bisa memberikan pengertian apa sih analisis kebijakan publik. Jadi setelah ada masalah, kemudian dipikirkan, kemudian dibahas, kemudian ada dimensi-dimensi kebijakan, kemudian dibuat formula atau formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan adalah sebagai produk-produk kebijakan dari proses analisis kebijakan. Di slide berikut, analisis kebijakan publik. Nah, jadi setelah kita memberikan pengantar awal tentang konsep analisis kebijakan publik, ternyata ada yang menurut para ahli yang dikatakan oleh Harold de Laswell tahun 1971. Dia mengatakan bahwa analisis kebijakan publik adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Ada yang bisa pahami maksud dari ini? Ya, silakan mahasiswa bisa memberikan tanggapan. Pak Jasrin bisa?
Jadi Pak, untuk menurut saya dari para ahli tadi, dia mengemukakan, jadi dalam perumusan kebijakan harus dipikirkan dulu Pak, harus dipikirkan dulu solusi apa yang baik untuk masalah yang dihadapi sekarang. Ya, solusi yang baik agar permasalahan yang tadi bisa terselesaikan dengan baik Pak. Menjadi inti di sini solusi yang bisa dicarikan agar permasalahan ini bisa selesai Pak. Itulah. Selain Pak Jasrin, bagus sekali Pak Jasrin ya. Teman-teman mahasiswa lain bisa aktif seperti Pak Nurul, bagus ya. Tingkatkan Pak Jasrin. Ya Pak. Nah, kalau tidak ada, bisa kita definisikan ya. Dan pengertian. Dia katakan bahwa analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan. Jadi aktivitas menciptakan pengetahuan tentang ketika kita mengidentifikasi atau mengenal ya. Jadi identifikasi itu sebenarnya sebetulnya kita mengartikan suatu permasalahan. Ya, kita dikatakan menciptakan pengerti kita ingin mengetahui sebab akibat dan kerja. Jadi menciptakan pengetahuan tentang artinya mengetahui masalahnya apa. Ketika ada permasalahan publik, kita tidak mengatakan ini solusinya, tetapi kita harus memahami keadaan mereka atau keadaan tentang suatu permasalahan. Ketika kita ingin mengetahui suatu permasalahan, maka itu disebut sebagai menciptakan pengetahuan. Karena permasalahan itu harus diketahui oleh baik kita sebagai individu, apalagi pemerintah sebagai pemilik kewenangan dalam menciptakan atau membuat kebijakan publik. Jadi analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang masalahnya dan dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi ini maksudnya ketika masalah secara utuh atau menyeluruh, maka kita akan membawa suatu permasalahan itu ke dalam suatu proses pembuatan kebijakan. Jadi masalah itu dibahas ketika kita telah mengetahui sebab-sebabnya, akibat-akibatnya, maka kita akan menghasilkan atau mendiskusikan alternatif apa yang bisa kita berikan dalam suatu persoalan publik. Ini secara sederhananya ya. Jadi titik tekan daripada proses ini yaitu adalah bagaimana kita menciptakan pengetahuan tentang suatu masalah tersebut. Sehingga ketika kita mengenal permasalahan tersebut secara utuh, maka yang diharapkan adalah alternatif kebijakan atau solusi kebijakan juga yang utuh terhadap permasalahan yang ada. Sehingga hasil-hasil kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah atau rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sebagai terapi, sebagai obat terhadap permasalahan yang dihadapi. Itu maksudnya ya, itu secara sederhana. Jadi pendalaman banyak lagi konsep mengenai analisis kebijakan publik. Nah, ada buku utama yang perlu saya perkenalkan kepada rekan Anda, semana di pendahuluan saya sudah menjelaskan. Ini ya, jadi buku utama kita analisis kebijakan publik. Untuk memahami secara mendalam mengenai analisis kebijakan publik, ada buku utama yang kita harus pegang. Ini ya, bisa dilihat secara bersama-sama ya, rekan-rekan mahasiswa. Oke, sampai di sini paham ya? Ya Pak. Kalau belum paham bisa kita diskusikan ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, kalau sudah tidak ada, kita lanjut pada slide berikut. Jadi dalam slide berikut,
dapat dikatakan bahwa analisis kebijakan publik sebagai pusat proses memadukan setiap disiplin ilmu pengetahuan untuk menghasilkan solusi publik. Tadi yang dimaksudkan oleh ahli. Jadi ketika kita menginterpretasikan maksud daripada ahli tadi, maka dapat kita simpulkan juga bahwa ternyata analisis kebijakan publik sebagai pusat atau sebagai sentral di mana proses memadukan setiap disiplin ilmu pengetahuan. Ya, jadi di dalam mata kuliah ini kita ke depan atau di sesi berikut kita akan membahas tentang metode kebijakan publik. Nah, ternyata di sini juga merupakan inti daripada analisis kebijakan publik, yaitu bagaimana memadukan disiplin ilmu. Tadi sebagaimana di gambar 3 Anda sudah lihat. Ternyata kebijakan publik juga atau analisis kebijakan publik bangunannya itu sebagai satu sistem. Jadi yang saling terkait. Jadi permasalahan kemacetan tidak bisa diselesaikan dari sudut pandang ekonomi saja. Persoalan kemacetan tidak bisa diselesaikan secara psikologis saja. Tetapi ada beberapa kelompok ilmu atau disiplin ilmu yang benar-benar diharuskan atau dipadukan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ketika persoalan-persoalan mengenai harga, ya, maka diundanglah persoalan ekonomi. Kemudian ketika ada permasalahan kenaikan harga itu didasari oleh permasalahan administrasi, maka di situ juga ada ahli-ahli administrasi untuk membahas atau memberikan pandangan-pandangan atau rekomendasi terkait persoalan kebijakan itu. Ini di slide itu. Kemudian yang terakhir, karena ini sudah kita jalankan pembelajaran kita selama hampir 2 jam, maka di slide terakhir ini sebagai refleksi saya ingin mengkonfirmasi kepada rekan-rekan mahasiswa mengenai mata kuliah kita yang kita lakukan hari ini. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi capaian pembelajaran di sesi pertama atau pertemuan pertama ini Anda sudah paham, dan mudah-mudahan pemahaman Anda terus selalu dikembangkan ya, terutama untuk selalu berpartisipasi aktif dalam suatu proses perkuliahan. Tadi sudah ada 2 contoh mahasiswa yang telah terlibat dalam partisipasi aktif, memberikan pandangan-pandangan mengenai setiap item-item perkuliahan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan minggu depan kita akan masuk pada pertemuan tentang pendekatan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Jadi di sesi kedua kita akan mendalami itu. Bila ada hal-hal yang masih kurang, mohon kita diskusikan di ruangan dosen, dan juga saya sebagai dosen pengampu ini terbuka untuk seluruh mahasiswa yang ingin berdiskusi mengenai hal yang masih dianggap kurang. Ini bisa menghubungi via email, kemudian kontak WA juga terdapat di situ. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.